Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati untuk firman-Mu, biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam beberapa waktu saya sering mendengar kalimat seperti ini. Orangnya mati mengenaskan. Itu pasti selama hidupnya dia banyak melakukan dosa. Atau kita pernah mendengar, orang itu kok sakit-sakitan ya. Itu pasti dia banyak dosanya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah mendengar kalimat seperti itu. Atau mungkin kita pernah mendengarkan hal-hal yang demikian. Di mana kehidupan seseorang itu yang dialami hari ini ya dinilai karena akibat daripada dosa. Sehingga orangnya itu ya sudah jatuh, tertimpa tangga, pada saat jalan nginjak paku, dikejar anjing pula. Dalam hidupnya itu nggak pernah berhenti masalah dalam hidupnya. Ya nggak masalah keluarga lah, masalah sakit penyakit lah, atau masalah-masalah yang lainnya. Seolah-olah hidupnya itu yang paling sial sekali. Dan dia merasa dosa apa yang ada di dalam dirinya. Atau mungkin dalam hal kematian. Mungkin dia mati dengan cara yang mengenaskan. Tidak mati seperti orang pada umumnya. Atau sebaliknya. Wah, dia meninggal dengan tersenyum. Pasti hidupnya bahagia. Atau ada beberapa orang kadang aromanya itu harum sekali. Bahkan sampai mau dimakamkan pun dia tetap mengeluarkan aroma yang harum. Berarti selama hidupnya dia berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita dijumpakan dengan hal-hal yang demikian. Seolah-olah kalau seseorang itu hidup menderita terus-menerus itu karena dosa. Atau cara mati tertentu disebabkan karena dosa. Memang kita tidak bisa pungkiri ya. Dalam kehidupan ini penderitaan ataupun hal-hal yang lain bisa terjadi karena dosa-dosa kita. Tetapi tidak sedikit juga karena memang ada kelalaian kita di masa lalu, ada kelemahan tubuh yang memang kita tidak bisa hindarkan. Tetapi ada juga yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan ini. Contoh beberapa waktu yang lalu ada satu keluarga tiba-tiba
dikejutkan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal. Semua sedih. Tapi saudara tahu di balik kesedihan itu menjadi momen keluarga ini menjadi mengenal Tuhan. Yang sampai akhirnya beberapa saudaranya itu bertobat dan percaya kepada Tuhan setelah meninggalnya salah satu anggota keluarga ini. Kita nggak ngerti saudara. Ya, itu cara Tuhan, kadang Tuhan izinkan. Memang satu sisi sedih, satu sisi ada penderitaan di sana. Tapi di sisi yang lain ada orang-orang tertentu yang akhirnya bertobat, bisa mengenal Kristus. Artinya saudara, cara kematian seseorang atau penderitaan yang orang alami tidak selalu karena dosa. Tapi terkadang bisa juga untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, memang ini adalah satu upaya yang iblis lakukan, ya, supaya manusia memiliki pemikiran cara kematian seseorang itu menentukan cara kehidupannya dahulu. Kalau saudara memperhatikan bagaimana nanti Yesus mati ya di dalam kisah Alkitab, dia kan mati di salib ya. Ya, digantung di kayu salib. Nah, itu adalah simbol kutuk. Artinya Yesus mati memang karena dosanya. Nah, itulah yang sedang iblis mau buat supaya umat manusia itu tidak lagi mau percaya kepadanya dan tidak perlu juga mengalami pertobatan. Kenapa? Karena Yesus sendiri mati dengan cara yang tidak layak. Dia mati di atas kayu salib. Biasa yang mati di salib ya para pendosa, pengkhianat negara, ya, orang-orang yang memiliki kesalahan yang besar yang sudah tidak lagi bisa diampuni. Nah, inilah salah satu upaya iblis untuk memberikan cara pikir, sudut pandang kepada orang-orang hari ini. Sehingga kalau kita membaca dari teks pada hari ini ya, Yesus memperingatkan apakah kita berpikir bahwa mereka dosanya lebih besar sehingga mereka mengalami nasib yang demikian. Tuhan ingatkan, ya, jika kita tidak bertobat, kita bisa mengalami hal yang demikian. Artinya di sini terjadi perubahan pola pikir, cara melihat bagaimana seseorang itu mengalami peristiwa di dalam kehidupannya. Walaupun bisa jadi itu karena dosa. Bisa jadi, sangat mungkin. Ada orang meninggal ya dengan cara-cara demikian. Ya, mengalami pergumulan, sakit penyakit dalam hidupnya. Tapi tidak selalu juga demikian, begitu loh. Artinya kita tidak bisa menjudge satu peristiwa di dalam hidup seseorang langsung karena itu. Ada banyak faktor saudara dalam kehidupan ini. Sehingga jika mungkin ada di antara saudara yang hari ini mengalami penderitaan begitu ya, atau pergumulan bahkan sakit penyakit, saudara jangan putus asa. Jika memang itu karena dosa, mari kita berbalik kepada Tuhan. Kita mohon pengampunannya. Karena memang ada juga hal-hal demikian karena dosa. Tapi jika karena kelalaian, ya, karena memang kelemahan tubuh di dalam kehidupan kita, ya kita minta Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, gitu. Tapi jika ada rencana Tuhan di balik ini semua, ya kita minta Tuhan kasih kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa menjalaninya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan putus asa, jangan merasa saudara ditinggal Tuhan. Tuhan nggak pernah tinggalin saudara. Ya, Dia Allah Immanuel. Dia selalu ada beserta dengan kita. Dan mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari cara pandang kita, cara kita melihat. Coba kita pikirkan. Apakah cara pandang saya ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau cara pandang saya masih melihat cara pandang dunia ini? Nah, kiranya Bapak Ibu Saudara kita ditolong untuk hari ini. Kita boleh memahami ya bagaimana semestinya kita melihat dan menjalani kehidupan ini. Ingat, Tuhan tetap menantikan pertobatan kita. Jika ada kita yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari datang segera kepada Tuhan dan percayalah Ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap kita yang datang kepadanya. Dan percayalah Tuhan bisa dan boleh memulihkan kehidupan setiap kita.
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jika ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah hidup, apakah itu sakit penyakit, beban di dalam keluarga, atau masalah-masalah yang lainnya ya Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Engkau Tuhan kuatkan, teguhkan, sehingga hidup kami hidup yang memuliakan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kami dalam menjalani hari-hari kami. Ajar kami juga melihat bagaimana Engkau melihat, sehingga apa yang kami kerjakan semua juga untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati jika hari-hari ini ada di antara kami yang sedang menderita sakit penyakit, pergumulan dalam rumah tangga, ajar kami tetap setia, hidup di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.